Pagi menyelimuti Istana Merdeka dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta tampak cerah, namun di balik ketenangan itu, denyut politik dunia sedang bergejolak. Presiden Prabowo Subianto berdiri di balkon kecil ruang kerjanya, menatap halaman istana yang mulai dipenuhi aktivitas aparat dan staf kepresidenan. Di dalam ruang rapat utama, sebuah pertemuan terbatas baru saja berakhir. Para menteri meninggalkan ruangan dengan raut wajah serius, membawa berkas dan pikiran masing-masing. Prabowo tetap duduk di kursinya, tidak langsung beranjak, seolah menunggu sesuatu yang belum terucap. Tak lama kemudian, ajudan senior melangkah masuk dengan sikap hormat. Di tangannya, sebuah map tebal berwarna gelap dengan lambang elang emas tertera jelas di sudutnya. Prabowo menerima map itu perlahan, sorot matanya berubah tajam saat membaca baris pertama surat tersebut. Undangan itu datang langsung dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat secara resmi meminta Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dalam waktu dekat. Situasi global yang memanas, ketegangan ekonomi, dan konflik kepentingan antar negara besar membuat Indonesia dipandang sebagai penentu keseimbangan kawasan. Prabowo menarik napas panjang. Ia paham, undangan semacam ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Setiap langkah, setiap kalimat, bahkan setiap ekspresi akan diperhatikan dunia. Ini adalah panggilan tanggung jawab, bukan kehormatan semata. Ia berdiri dan melangkah menuju jendela besar, memandang bendera merah putih yang berkibar perlahan. Dalam benaknya, tergambar wajah rakyat dari berbagai penjuru negeri, petani, nelayan, buruh, dan generasi muda, yang menggantungkan harapan pada stabilitas negara. Telepon di meja kerjanya bergetar pelan. Laporan singkat dari luar negeri masuk, memperkuat urgensi undangan tersebut. Dunia sedang mencari figur yang mampu berbicara tanpa ancaman, namun tetap disegani. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, berada di pusat perhatian. Namun ada satu hal yang membuat Prabowo terdiam lebih lama. Jika ia pergi, roda pemerintahan harus tetap berjalan tanpa celah. Negara tidak boleh goyah hanya karena presidennya berada ribuan kilometer jauhnya. Keputusan besar mulai terbentuk di benaknya. Nama Gibran Rakabuming Raka perlahan muncul dalam pikirannya. Sosok muda dengan pengalaman lapangan yang terus bertambah, berada di persimpangan antara pembelajaran dan ujian sejarah. Memberi amanah sementara bukan perkara ringan, tetapi justru itulah makna kepercayaan. Langkah Prabowo kembali ke meja kerjanya terasa mantap. Ia menutup map undangan itu, lalu menekan bel panggilan. Ada persiapan panjang yang harus dimulai, bukan hanya untuk perjalanan ke Amerika, tetapi juga untuk memastikan Indonesia tetap kokoh berdiri. Di luar, suara aktivitas istana kembali terdengar normal. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu, sebuah babak besar sedang dimulai. Panggilan dari Washington bukan hanya tentang diplomasi, melainkan tentang keberanian mengambil risiko demi masa depan bangsa. Keheningan kembali menyelimuti ruang kerja Presiden Prabowo setelah bel panggilan ditekan. Beberapa detik terasa panjang, seolah istana ikut menahan napas. Keputusan yang baru saja terbentuk di benaknya bukan keputusan biasa, melainkan langkah strategis yang akan tercatat dalam perjalanan bangsa. Pintu terbuka perlahan. Seorang staf menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka sedang dalam perjalanan menuju istana. Prabowo mengangguk singkat, lalu kembali memandang map undangan dari Washington yang tergeletak di mejanya. Panggilan itu tak bisa ditunda, dan waktu tak memberinya ruang untuk ragu. Sementara itu, di sisi lain kompleks istana, Gibran melangkah cepat melewati lorong-lorong yang sudah akrab baginya. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Ada beban yang belum terucap, tetapi sudah bisa ia rasakan sejak menerima panggilan mendadak tersebut. Saat Gibran memasuki ruangan, Prabowo berdiri menyambutnya. Tak ada senyum berlebihan, hanya tatapan tegas yang mengandung makna dalam. Keduanya saling berjabat tangan, bukan sekadar formalitas, melainkan simbol kepercayaan yang mulai dipertaruhkan. Prabowo mempersilakan Gibran duduk. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Keheningan itu justru memperjelas betapa seriusnya pertemuan tersebut. Akhirnya, Prabowo membuka pembicaraan dengan suara rendah namun mantap, menjelaskan situasi global dan alasan kunjungan kenegaraan yang tak bisa dihindari. Ia lalu menyampaikan maksud utamanya. Selama dirinya berada di Amerika Serikat, roda pemerintahan harus tetap berjalan stabil. Prabowo menatap Gibran tanpa berkelit,
menyatakan bahwa tanggung jawab kepresidenan sementara akan berada di pundaknya. Gibran terdiam, wajahnya tetap tenang, tetapi pikirannya bergejolak. Amanah ini bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang kepercayaan negara di saat dunia sedang tidak ramah. Ia mengangguk perlahan, menyadari bahwa penolakan bukan pilihan. Prabowo kemudian berdiri dan melangkah mendekat ke rak bendera kecil di sudut ruangan. Ia berbicara tentang arti kepemimpinan, tentang menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan, serta tentang mendengar suara rakyat di tengah tekanan politik. Pesan-pesan itu disampaikan tanpa nada menggurui. Justru terdengar seperti seorang pemimpin senior yang sedang menyiapkan penerusnya menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Setiap kalimat terasa berat, namun penuh makna. Gibran menyimak dengan saksama. Ia tahu, masa singkat ini akan menjadi cermin bagi publik untuk menilai kemampuannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang ceroboh, tidak ada tempat untuk keputusan emosional. Prabowo kembali ke kursinya dan menutup pembicaraan dengan satu kalimat yang sederhana namun kuat. Negara ini harus tetap tenang, apapun yang terjadi. Stabilitas adalah kunci, dan kepercayaan rakyat adalah fondasinya. Pertemuan itu berakhir tanpa tepuk tangan atau seremoni. Namun saat Gibran melangkah keluar ruangan, ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mandat tertulis. Ia membawa tanggung jawab sejarah yang akan segera menguji dirinya. Di balik pintu yang kembali tertutup, Prabowo berdiri sendiri. Ia tahu, perjalanan ke Washington bukan hanya tentang diplomasi luar negeri, tetapi juga tentang memberi ruang bagi masa depan Indonesia untuk mulai membuktikan dirinya. Kabar tentang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo mulai berembus ke ruang-ruang redaksi. Meski belum diumumkan secara resmi, denyut informasi bergerak cepat, menyusup ke layar gawai dan ruang diskusi politik. Istana pun mulai bersiap menghadapi sorotan publik yang tak terhindarkan. Di ruang sekretariat negara, para pejabat tinggi berkumpul dengan agenda yang tak biasa. Dokumen-dokumen penting disusun rapi, setiap kalimat diperiksa dengan cermat. Pengalihan wewenang sementara harus berjalan mulus, tanpa celah yang dapat menimbulkan kegaduhan. Gibran hadir dalam rapat itu dengan sikap tenang. Ia menyimak setiap penjelasan, mencatat poin-poin krusial, dan sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Tak ada kesan ragu, meski ia sadar seluruh mata kini mulai tertuju padanya. Di luar gedung, awak media menunggu dengan sabar namun penuh spekulasi. Isu demi isu bermunculan, sebagian dibumbui tafsir berlebihan. Namun istana memilih diam, menahan informasi hingga waktu yang dianggap tepat. Sementara itu, Prabowo menghabiskan sore hari dengan meninjau laporan terakhir sebelum keberangkatan. Ia menandatangani sejumlah keputusan strategis agar pemerintahan tetap berjalan stabil selama ia berada di luar negeri. Setiap goresan tanda tangan terasa seperti penguatan fondasi negara. Menjelang malam, sebuah pertemuan kecil kembali digelar. Kali ini lebih bersifat personal. Prabowo dan Gibran duduk berhadapan tanpa kehadiran staf. Suasananya lebih cair, namun tetap syarat makna. Prabowo berbicara tentang tekanan yang akan datang dari berbagai arah. Tentang kritik yang kadang tak adil, dan tentang pentingnya menjaga kepala tetap dingin. Ia mengingatkan bahwa pemimpin sejati diuji bukan saat dipuji, melainkan ketika disudutkan. Gibran mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ada getaran antara keyakinan dan kehati-hatian. Ia tahu, setiap langkah yang diambil akan membentuk persepsi publik, bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang arah kepemimpinan bangsa. Malam kian larut saat keduanya beranjak dari kursi. Sebelum berpisah, Prabowo menepuk bahu Gibran dengan isyarat sederhana namun bermakna. Tidak ada kalimat panjang, hanya kepercayaan yang diserahkan sepenuhnya. Di kamar kerjanya, Gibran duduk sendirian. Lampu meja menyinari tumpukan berkas yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menarik napas dalam, mencoba menata pikiran di tengah sunyi. Di sudut lain istana, Prabowo menatap koper yang telah disiapkan. Perjalanan ini bukan sekadar diplomasi, melainkan ujian dua kepemimpinan sekaligus. Satu di panggung global, satu di tanah air. Malam itu, Jakarta tetap berdenyut seperti biasa. Namun di balik kesibukan kota, sebuah transisi penting tengah berlangsung. Babak baru telah dimulai, dan waktu tak memberi kesempatan untuk menoleh ke belakang. Fajar menyingsing di Jakarta dengan langit yang tampak bersih, seolah ikut menyaksikan momen penting yang akan terjadi. Di landasan udara khusus, pesawat kepresidenan berdiri siap,
dikelilingi pengamanan ketat dan aktivitas yang bergerak cepat namun teratur. Presiden Prabowo tiba dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, meski pikirannya telah melintasi ribuan kilometer ke depan. Ia menyapa para pejabat yang mengantarnya, lalu berhenti sejenak sebelum menaiki tangga pesawat, seolah memberi ruang bagi kesadaran bahwa perjalanan ini membawa nama bangsa. Di dalam kabin, suasana hening menyertai deru mesin yang mulai menguat. Prabowo duduk menghadap jendela, memandang Jakarta yang perlahan menjauh. Bagi dunia, ini adalah kunjungan kenegaraan. Bagi dirinya, ini adalah misi menjaga keseimbangan di tengah pusaran kepentingan global. Tak lama setelah lepas landas, pengumuman resmi dari istana akhirnya disampaikan ke publik. Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemegang tugas kepresidenan sementara. Pernyataan itu menyebar cepat, memicu beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. Di Istana Merdeka, Gibran memulai hari pertamanya dengan agenda padat. Ia tiba lebih pagi dari biasanya, menyusuri lorong-lorong istana dengan langkah terukur. Tak ada euforia, hanya kesadaran bahwa setiap detik ini memiliki bobot yang lebih besar. Rapat perdana digelar dengan jajaran menteri kunci. Gibran membuka pertemuan dengan nada lugas, menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan dan koordinasi yang solid. Ia tak ingin perubahan kepemimpinan sementara ini menimbulkan kegelisahan di ruang publik. Beberapa isu krusial langsung mengemuka. Pergerakan pasar global, stabilitas energi, serta dinamika kawasan menjadi sorotan utama. Gibran mendengarkan dengan saksama, lalu memberikan arahan singkat yang menunjukkan penguasaan terhadap situasi. Di luar negeri, pesawat kepresidenan melintasi samudera dengan kecepatan tinggi. Prabowo memanfaatkan waktu untuk mempelajari kembali bahan pertemuan dan laporan intelijen diplomatik. Setiap informasi menjadi bekal untuk menghadapi diskusi tingkat tinggi di Washington. Media internasional mulai menyorot perjalanan ini. Judul-judul berita menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan global. Nama Prabowo kembali diperbincangkan, bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai figur penentu arah dialog dunia. Sementara itu, di dalam negeri, reaksi publik terhadap kepemimpinan sementara Gibran terbelah antara harapan dan kehati-hatian. Namun langkah-langkah awal yang tenang mulai meredam keraguan. Pemerintahan berjalan tanpa gejolak berarti. Menjelang sore, Gibran menyempatkan diri meninjau laporan harian secara mandiri. Ia membaca setiap halaman dengan penuh perhatian, memahami bahwa detail kecil bisa berdampak besar. Keputusan belum banyak diambil, namun fondasi sudah mulai ia susun. Hari itu ditutup dengan senja yang jatuh perlahan di atas ibu kota. Di dua belahan dunia berbeda, dua pemimpin Indonesia menjalankan perannya masing-masing. Tanpa sorak-sorai, tanpa panggung berlebihan, sebuah ujian kepemimpinan resmi dimulai. Pagi kedua kepemimpinan sementara Gibran dimulai dengan laporan yang tak biasa. Grafik ekonomi global menunjukkan lonjakan tajam pada sektor energi, memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap pasar domestik. Di layar ruang situasi, angka-angka bergerak cepat, menandakan tekanan yang tak bisa diabaikan. Gibran membaca ringkasan laporan dengan saksama. Ia menyadari bahwa isu ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan soal kepercayaan publik. Sedikit saja salah langkah, kegelisahan bisa menjalar ke berbagai lapisan masyarakat. Rapat darurat segera digelar. Para menteri terkait hadir dengan ekspresi serius, membawa analisis dan rekomendasi masing-masing. Suasana ruangan padat oleh pendapat, namun Gibran membiarkan diskusi mengalir sebelum mengambil alih kendali. Dengan suara tenang, ia meminta pemetaan risiko secara ringkas dan jelas. Tidak ada nada tinggi, tidak pula keputusan tergesa. Ia ingin memastikan setiap langkah memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa opsi diajukan, mulai dari penyesuaian kebijakan jangka pendek hingga penguatan cadangan strategis. Gibran mendengarkan, lalu menyatukan pandangan yang sempat berbeda. Fokusnya satu, menjaga stabilitas tanpa menciptakan kepanikan. Keputusan pun diambil. Pemerintah akan mengamankan pasokan vital dan memperkuat komunikasi ke publik agar tidak muncul spekulasi liar. Instruksi disampaikan dengan jelas, disertai tenggat waktu yang tegas. Tak lama berselang, pernyataan resmi dikeluarkan. Bahasa yang digunakan sederhana, menenangkan, dan langsung menyentuh kekhawatiran masyarakat. Media nasional segera menyiarkan langkah tersebut, memantau setiap reaksi yang muncul. Di lantai bursa,
pergerakan sempat bergejolak sebelum akhirnya melambat. Para pelaku pasar mulai menilai bahwa pemerintah masih memegang kendali. Kepercayaan, meski rapuh, perlahan menguat. Sementara itu, di Washington, Prabowo menerima laporan singkat mengenai situasi di dalam negeri. Ia membaca dengan penuh perhatian, lalu tersenyum tipis. Langkah-langkah yang diambil Gibran mencerminkan kedewasaan yang ia harapkan. Di sela agenda persiapan pertemuan kenegaraan, Prabowo menyampaikan pesan singkat. Isinya singkat namun bermakna, lanjutkan, jaga ketenangan, dan tetap berpihak pada rakyat. Tidak ada instruksi detail, hanya penguatan moral. Menjelang malam, Gibran kembali ke ruang kerjanya. Ia meninjau dampak awal kebijakan yang baru diterapkan. Meski belum sepenuhnya stabil, arah yang diambil menunjukkan hasil yang menjanjikan. Hari itu ditutup tanpa gemuruh. Tidak ada krisis besar, tidak pula euforia. Namun bagi Gibran, ujian pertama telah dilewati. Ia tahu, tantangan ke depan tak akan lebih ringan, tetapi keyakinannya mulai terbentuk bahwa kepemimpinan adalah tentang ketenangan di tengah badai. Washington DC menyambut Presiden Prabowo dengan cuaca dingin yang menusuk, kontras dengan hangatnya sambutan kenegaraan yang telah dipersiapkan. Bendera Indonesia berkibar berdampingan dengan bendera Amerika Serikat, menandai pertemuan dua negara dengan kepentingan besar di tengah situasi dunia yang rapuh. Iring-iringan kendaraan kepresidenan bergerak perlahan menuju Gedung Putih. Prabowo duduk tegak, matanya fokus, pikirannya tertuju pada agenda pertemuan yang syarat muatan strategis. Setiap menit di kota ini bernilai tinggi, dan tidak ada ruang untuk kesalahan diplomatik. Upacara penyambutan berlangsung hikmat. Dentuman musik kehormatan mengiringi langkah Prabowo saat ia berjalan di karpet merah. Sorot kamera media internasional tertuju padanya, menangkap ekspresi tenang seorang pemimpin dari Asia Tenggara yang kini menjadi pusat perhatian global. Dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Amerika Serikat, suasana berubah lebih serius. Pembahasan dimulai dari isu stabilitas kawasan, berlanjut pada ekonomi global, hingga peran negara-negara berkembang dalam meredam konflik kepentingan. Prabowo berbicara lugas, menyampaikan pandangan Indonesia tanpa nada menggurui. Ia menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur keseimbangan, tidak condong pada tekanan kekuatan besar manapun. Pendekatan itu membuat suasana diskusi menjadi lebih terbuka. Beberapa kali, kedua pemimpin saling bertukar pandangan dengan bahasa yang penuh kehati-hatian. Di sela pertemuan, Prabowo menyampaikan kondisi terkini Indonesia secara singkat. Ia menekankan bahwa pemerintahan tetap berjalan stabil meski dirinya berada di luar negeri. Pernyataan itu bukan sekadar laporan, melainkan sinyal bahwa Indonesia memiliki sistem yang kokoh. Sementara itu di Jakarta, Gibran memantau jalannya kunjungan kenegaraan melalui laporan berkala. Ia memahami bahwa hasil pembicaraan di Washington akan berdampak langsung pada kebijakan dalam negeri. Setiap perkembangan dicatat dengan teliti. Kembali ke ruang pertemuan, diskusi memasuki tahap krusial. Topik kerjasama strategis dan transfer teknologi menjadi sorotan. Prabowo tidak terburu-buru menyetujui apapun, memilih menimbang setiap tawaran dengan perspektif jangka panjang. Sikap itu justru menimbulkan rasa hormat. Delegasi Amerika melihat Prabowo bukan sekadar mitra, tetapi pemimpin yang memahami posisi tawarnya. Beberapa poin kesepakatan mulai mengerucut, meski belum diumumkan ke publik. Di akhir sesi, kedua presiden berjabat tangan dengan senyum tipis namun bermakna. Tidak ada pernyataan bombastis, namun pesan yang tersirat jelas, dialog masih terbuka, dan Indonesia berada di posisi penting dalam percaturan global. Malam harinya, Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya di kedutaan. Ia menelaah kembali jalannya pertemuan, menyusun langkah lanjutan untuk hari berikutnya. Di benaknya, terlintas bayangan tanah air yang harus tetap tenang. Di belahan dunia lain, Gibran menutup hari dengan laporan stabilitas nasional yang relatif terkendali. Dua pemimpin, dua medan berbeda, satu tujuan yang sama. Indonesia tengah memainkan peran senyap, namun menentukan, di tengah dunia yang terus bergolak. Ketenangan yang sempat terjaga mulai diuji ketika suara-suara kritis bermunculan dari berbagai arah. Di ruang publik, peralihan kepemimpinan sementara menjadi topik hangat yang diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai proses wajar, sementara yang lain memanfaatkannya untuk menggoyang kepercayaan. Di gedung parlemen, sejumlah tokoh politik mulai melontarkan pernyataan bernada tajam.
Mereka mempertanyakan kebijakan yang diambil dalam waktu singkat, mencoba mencari celah di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil. Isu berkembang cepat, menuntut respons yang tidak gegabah. Gibran menerima laporan itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia memahami bahwa tekanan politik adalah bagian dari konsekuensi kepemimpinan. Alih-alih terpancing, ia memilih memetakan sumber kegaduhan dan memahami motif di baliknya. Rapat koordinasi kembali digelar, kali ini dengan fokus pada komunikasi publik. Gibran menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi pesan. Pemerintah tidak boleh terlihat defensif, namun juga tidak boleh membiarkan narasi liar menguasai ruang diskusi. Di media sosial, perdebatan berlangsung sengit. Potongan pernyataan dipelintir, opini disebar tanpa konteks, dan emosi publik mudah tersulut. Tim komunikasi bekerja ekstra keras, menyajikan data dan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Gibran kemudian mengambil langkah yang tak banyak diduga. Ia mengundang sejumlah perwakilan lintas kelompok untuk berdialog terbuka. Pertemuan itu tidak disiarkan langsung, namun pesannya jelas, pemerintah siap mendengar, bukan sekadar berbicara. Sikap tersebut mulai mengubah arah percakapan. Beberapa pihak yang awalnya keras, melunak setelah melihat keterbukaan yang ditunjukkan. Tidak semua kritik mereda, tetapi tensi perlahan menurun. Di Washington, Prabowo menerima kabar mengenai dinamika politik di tanah air. Ia membaca laporan dengan tenang, menyadari bahwa ujian semacam ini memang tak terelakkan. Baginya, cara Gibran merespons jauh lebih penting daripada seberapa besar tekanan yang datang. Dalam pertemuan lanjutan dengan pejabat Amerika, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap stabil meski menghadapi dinamika internal. Pernyataan itu disampaikan tanpa nada defensif, seolah menegaskan kepercayaan penuh pada sistem yang berjalan. Sementara itu, Gibran menolak mengambil keputusan populis demi meredam kritik sesaat. Ia tetap berpegang pada kebijakan yang telah dirancang, meski sadar langkah itu tidak selalu disukai semua pihak. Malam hari, suasana istana terasa lebih sunyi. Gibran duduk menatap catatan hariannya, merenungkan betapa cepatnya ritme kekuasaan menguji ketahanan mental. Ia menyadari, keteguhan bukan tentang membungkam kritik, melainkan tentang tetap berjalan lurus di tengah kebisingan. Hari itu ditutup tanpa deklarasi besar. Namun di balik layar, sebuah pesan kuat mulai terbentuk, pemerintahan sementara ini tidak rapuh. Tekanan telah datang, dan sejauh ini, ia berhasil berdiri tegak. Pagi di Washington dibuka dengan agenda yang dinanti banyak pihak. Ruang konferensi dipenuhi delegasi, penasihat, dan awak media internasional. Hari itu, hasil pembicaraan tingkat tinggi yang selama ini tertutup akan mulai diperlihatkan ke publik. Presiden Prabowo melangkah masuk dengan sikap tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya keyakinan yang terjaga rapi. Di balik layar, rangkaian diskusi panjang akhirnya mencapai titik temu yang cukup matang untuk diumumkan. Pernyataan bersama disampaikan secara terukur. Kerjasama strategis di bidang energi bersih, teknologi pertahanan non-agresif, serta investasi jangka panjang menjadi sorotan utama. Tidak ada janji kosong, hanya kesepakatan yang dibingkai kehati-hatian. Media global segera merespons. Nama Indonesia muncul dalam tajuk utama, disebut sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu berdialog tanpa tekanan. Posisi itu bukan hasil retorika, melainkan buah dari konsistensi sikap yang ditunjukkan selama ini. Di Jakarta, kabar tersebut diterima dengan cepat. Gibran mempelajari ringkasan kesepakatan satu persatu, memastikan setiap implikasi dipahami sebelum disampaikan ke publik. Ia menyadari, euforia berlebihan bisa berbahaya jika tidak dikelola. Rapat lintas kementerian kembali digelar. Fokusnya kini pada penerjemahan hasil diplomasi ke dalam langkah konkret di dalam negeri. Gibran menekankan bahwa manfaat kerjasama harus terasa nyata, bukan sekadar headline. Respons pasar bergerak positif. Pelaku usaha mulai melihat kepastian arah kebijakan, sementara indikator kepercayaan menunjukkan penguatan. Meski belum sepenuhnya stabil, sinyal pemulihan mulai tampak. Namun tidak semua pihak menyambut kabar itu dengan antusias. Sebagian kelompok politik mencoba meragukan dampak jangka panjangnya. Isu lama kembali diangkat, seolah mencari celah di tengah kabar baik. Gibran memilih pendekatan berbeda. Ia tidak membalas dengan pernyataan keras, melainkan membuka data dan proyeksi secara terbuka. Transparansi menjadi senjata utama untuk meredam keraguan.
Di Washington, Prabowo menyadari bahwa keberhasilan diplomasi tidak berhenti pada penandatanganan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kesinambungan di dalam negeri. Ia menaruh kepercayaan penuh pada tim yang bekerja di Jakarta. Malam itu, Prabowo menyampaikan pesan singkat kepada Gibran. Isinya bukan instruksi, melainkan penguatan arah. Kesepakatan telah dicapai, kini saatnya memastikan negara tetap melangkah seirama. Hari berakhir dengan perasaan berbeda di dua benua. Di luar negeri, Indonesia mendapat pengakuan. Di dalam negeri, kepercayaan mulai tumbuh kembali. Babak ini belum selesai, namun fondasinya kian terasa kokoh. Malam turun perlahan di Jakarta, menyelimuti Istana Merdeka dengan cahaya temaram. Setelah hari-hari yang padat dan penuh tekanan, suasana terasa lebih sunyi. Gibran memilih tetap berada di ruang kerjanya, menunda pulang demi menuntaskan laporan terakhir. Ia membuka kembali catatan kebijakan yang telah diambil selama beberapa hari terakhir. Setiap keputusan tercetak jelas di atas kertas, namun dampaknya jauh melampaui angka dan paragraf. Di baliknya, ada harapan, kecemasan, dan kepercayaan jutaan orang. Gibran bersandar sejenak, memejamkan mata. Ia teringat percakapan dengan Prabowo sebelum keberangkatan. Tentang ketenangan, tentang tidak reaktif, dan tentang mendengar lebih banyak daripada berbicara. Nasihat itu kini terasa nyata, bukan sekadar petuah. Di luar istana, Jakarta tetap bergerak. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan berlalu lalang, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Justru disitulah Gibran menemukan makna, keberhasilan kepemimpinan seringkali tak terlihat, hadir dalam ketenangan yang jarang disadari. Di belahan dunia lain, Washington mulai memasuki waktu malam. Prabowo duduk sendirian di ruang kediamannya, menatap jendela yang memantulkan cahaya kota. Agenda resmi telah usai, namun pikirannya belum benar-benar beristirahat. Ia merenungkan jalannya pertemuan, respons dunia, dan posisi Indonesia yang kian diperhitungkan. Namun di balik itu semua, perhatiannya tertuju pada satu hal, bagaimana keadaan tanah air yang kini dipimpin sementara oleh generasi berikutnya. Laporan demi laporan telah ia baca. Tidak ada gejolak besar, tidak ada keputusan ceroboh. Prabowo merasakan ketenangan yang jarang muncul di tengah dinamika politik. Kepercayaan yang ia berikan ternyata tidak salah alamat. Kembali ke Jakarta, Gibran menutup berkas terakhir malam itu. Ia berdiri dan melangkah menuju jendela, menatap bendera merah putih yang berkibar pelan diterpa angin malam. Ada rasa bangga, namun juga kesadaran bahwa tanggung jawab belum usai. Ia menyadari, kepemimpinan bukan tentang menunjukkan diri paling benar. Lebih dari itu, tentang memastikan sistem bekerja, meski sorotan terus mengarah. Malam-malam sunyi justru menjadi ruang paling jujur untuk menilai diri sendiri. Prabowo mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Tidak panjang, tidak formal. Isinya sederhana, namun syarat makna, jaga ritme, negara dalam kondisi baik. Pesan itu dikirim tanpa basa-basi. Tak lama kemudian, Gibran membacanya. Ia tersenyum tipis, bukan karena pujian, melainkan karena rasa dipercaya. Di tengah kesunyian malam, keyakinannya menguat bahwa ia tidak berjalan sendirian. Malam itu, dua pemimpin berada di tempat berbeda, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun arah pandang mereka sama. Indonesia harus terus melangkah, dengan atau tanpa sorotan, menuju masa depan yang lebih matang. Pagi di Washington terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Agenda resmi Presiden Prabowo hampir rampung, menyisakan satu rangkaian pertemuan penutup sebelum kepulangan. Di ruang kedutaan, koper-koper mulai disiapkan, menandai berakhirnya misi diplomatik yang syarat makna. Prabowo menandatangani dokumen terakhir dengan ketelitian yang sama seperti hari pertama. Tidak ada rasa tergesa, justru kehati-hatian semakin terasa. Setiap kesepakatan harus membawa manfaat jangka panjang, bukan sekadar kesan sesaat. Sebelum meninggalkan kota itu, Prabowo mengadakan pertemuan singkat dengan delegasi Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi tanpa banyak kata, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja kolektif. Pesannya jelas, pengakuan dunia harus dijaga dengan konsistensi di dalam negeri. Pesawat kepresidenan lepas landas saat matahari mulai meninggi. Dari balik jendela, Prabowo menatap langit luas, memikirkan perjalanan pulang yang bukan sekadar fisik. Ia membawa pulang kepercayaan baru dunia, sekaligus harapan untuk memperkuat fondasi nasional.
Di Jakarta, kabar kepulangan itu disambut dengan persiapan yang terukur. Gibran memimpin rapat konsolidasi terakhir, memastikan transisi kembali berjalan tanpa riak. Ia menekankan bahwa stabilitas yang terjaga harus tetap dipertahankan, bahkan setelah kepemimpinan sementara berakhir. Beberapa menteri melaporkan perkembangan terbaru. Indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, situasi politik relatif terkendali, dan kepercayaan publik mulai menguat. Gibran menyimak dengan tenang, menyadari bahwa masa tugasnya hampir selesai. Menjelang sore, ia menyempatkan diri berjalan menyusuri halaman istana. Angin berembus pelan, membawa suasana yang lebih lapang dibanding hari-hari sebelumnya. Ada rasa lega, namun juga kesadaran bahwa pengalaman ini akan membekas lama. Di udara, Prabowo menelaah laporan akhir dari Jakarta. Setiap baris memperkuat keyakinannya bahwa negara tetap berada di jalur yang tepat. Kepemimpinan sementara telah dijalankan dengan disiplin dan kehati-hatian. Ia teringat kembali pada hari ketika undangan dari Washington tiba. Banyak hal telah terjadi sejak saat itu. Tantangan datang silih berganti, namun semuanya dihadapi tanpa kegaduhan yang berarti. Menjelang mendarat, Prabowo menutup berkas laporan dan bersandar sejenak. Di benaknya, ia telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Kepulangan ini bukan akhir, melainkan awal dari fase baru. Di bandara, pengamanan diperketat. Protokol berjalan rapi tanpa kemewahan berlebihan. Negara memilih menyambut dengan ketenangan, seolah ingin menegaskan bahwa stabilitas adalah capaian utama. Pesawat akhirnya menyentuh landasan tanah air. Roda berputar perlahan hingga berhenti. Di saat itulah, sebuah siklus kepemimpinan sementara hampir mencapai titik akhirnya, meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang terlibat. Pagi itu, Istana Merdeka kembali dipenuhi aktivitas yang terukur. Tidak ada gegap gempita berlebihan, namun setiap langkah terasa bermakna. Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya satu fase penting yang telah menguji ketahanan sistem dan karakter kepemimpinan. Prabowo memasuki istana dengan wajah tenang. Ia disambut oleh jajaran pejabat tinggi negara yang berdiri rapi. Di antara mereka, Gibran berdiri tegak, menunggu momen yang sejak awal telah disiapkan dengan penuh kehati-hatian. Serah terima tugas berlangsung singkat namun hikmat. Tidak ada pidato panjang, hanya pernyataan resmi yang menegaskan kesinambungan pemerintahan. Di balik formalitas itu, tersimpan pengakuan atas kerja keras yang telah dijalankan dalam senyap. Prabowo menatap Gibran sejenak, lalu mengangguk pelan. Gestur sederhana itu mengandung penghargaan yang tak perlu diucapkan. Negara telah melalui masa transisi tanpa gejolak, dan itu bukan perkara kecil. Dalam pertemuan tertutup setelahnya, Gibran menyampaikan laporan akhir secara rinci. Ia memaparkan kebijakan, respons publik, serta dinamika politik yang berhasil dikelola. Prabowo menyimak tanpa menyela, membaca bukan hanya data, tetapi juga kedewasaan dalam cara berpikir. Prabowo kemudian berbicara singkat. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan soal siapa yang paling lama memegang kendali, melainkan siapa yang mampu menjaga arah ketika situasi berubah. Kalimat itu menjadi penutup yang membekas. Di luar istana, masyarakat mengikuti kabar ini dengan perasaan lega. Stabilitas yang terjaga membuat banyak orang kembali fokus pada kehidupan sehari-hari. Justru dalam ketenangan itulah, keberhasilan terasa nyata. Media menurunkan laporan reflektif. Bukan tentang drama, melainkan tentang transisi yang berjalan dewasa. Indonesia dinilai mampu menunjukkan bahwa generasi kepemimpinan bisa berlangsung tanpa kegaduhan. Di ruang kerjanya, Gibran kembali duduk sebagai pejabat dengan peran semula. Namun pengalaman beberapa hari itu telah mengubah cara pandangnya. Ia memahami bahwa kepercayaan adalah modal paling mahal dalam kepemimpinan. Sementara itu, Prabowo mulai menyusun langkah lanjutan pasca kunjungan luar negeri. Kesepakatan internasional kini menunggu untuk diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Fokusnya kembali utuh pada pembangunan jangka panjang. Senja turun perlahan di Jakarta. Bendera merah putih berkibar tenang di halaman istana. Tidak ada perayaan, namun ada rasa mantap bahwa negara berada di jalur yang tepat. Kisah ini pun mencapai titik akhirnya. Sebuah panggilan dari luar negeri telah membuka ruang pembuktian di dalam negeri. Dari sana, Indonesia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada sosok pemimpin, melainkan pada kesiapan generasi yang mampu melanjutkan tanpa ragu. L.